Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja kayaknya hampir kita semua pernah ngerasain deh di bulan Ramadan. Pernah nggak sih lagi capek-capeknya puasa, lagi lemes-lemesnya, terus kepikiran, duh kapan sih Ramadan ini selesai? Rasanya manusiawi banget ya kan? Tapi tunggu dulu, yuk kita coba gali lebih dalam, apa sih sebetulnya makna di balik perasaan itu? Nah, ini dia nih bagian yang mungkin bikin kita kaget. Seorang ulama besar, Ibnu Hajar al-Haytami, ngasih kita peringatan yang keras banget. Ternyata, berharap Ramadan cepat berakhir, sesuatu yang kita anggap keluhan biasa, itu bisa terhitung sebagai dosa besar. Bahkan, kalau sampai dibarengi rasa benci sama ibadahnya, wah, itu bisa bahaya banget, bisa mengarah ke kekufuran. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang omongan iseng kita ya. Oke, jadi bingung kan? Emangnya apa bedanya sih antara sekedar ngerasa capek sama sesuatu yang ternyata berbahaya banget secara spiritual? Mari kita bedah bareng-bareng. Di sini kelihatan jelas perbedaannya. Merasa lelah fisik itu ya manusiawi. Wajar banget kalau energi kita terkuras. Ibaratnya baterai kita lagi lowbat. Tapi lihat sisi yang satunya. Ketika rasa lelah itu berubah jadi rasa benci sama ibadah puasanya, nggak suka puasa. Nah, disitulah letak bahayanya. Ini bukan lagi soal fisik, tapi ini udah masuk ke urusan hati yang menolak perintah Allah. Terus kenapa sih hal ini bisa jadi serius banget? Untuk bisa paham, kita perlu mundur sedikit dan ingat lagi, Ramadan itu sebetulnya bulan apa sih? Nah, ini dia jawabannya. Ramadan itu bukan sekedar bulan buat nahan lapar dan haus. Ramadan itu adalah syiar Allah, sebuah simbol keagungan dari Allah. Ini bulan di mana Al-Quran diturunkan, ini bulan puasa, ini bulan penuh ampunan. Jadi kalau kita berharap bulan ini cepat-cepat pergi, itu sama aja kayak kita berharap simbol-simbol keagungan Allah ini cepat hilang. Wah, dalam banget kan maknanya? Nah, biasanya nih, apa yang ada di hati itu suka keceplosan lewat lisan, ya kan? Makanya, ucapan kita juga jadi sesuatu yang penting banget buat dijaga. Hayo, ngaku. Kita pasti sering dengar atau jangan-jangan pernah juga ngomong kayak gini. Entah buat bercanda atau emang ngeluh beneran. Aduh, puasa bikin sengsara deh atau menyiksa banget sih. Nah, kita diingatkan buat hati-hati. Kalau ucapan-ucapan ini keluar karena di dalam hati kita ada rasa benci sama syariat puasanya, ini udah bukan lagi keluhan biasa. Ini bisa jadi bentuk merendahkan agama. Jadi, poin kuncinya di sini. Kata-kata itu bukan cuma angin lalu. Kata-kata itu bisa jadi cerminan dari kondisi hati kita. Kondisi hati yang berbahaya yang diperingatkan oleh Ibnu Hajar di awal tadi. Oke, terus solusinya gimana dong? Kalau udah terlanjur capek dan lelah, gimana cara seorang mukmin seharusnya mengubah cara pandangnya? Nah, ini dia kuncinya. Ubah mindset. Buat seorang mukmin, rasa capek itu bukan tanda buat nyerah, tapi justru jadi pengingat betapa besarnya pahala yang menanti. Ramadan itu bukan beban, tapi sebuah kesempatan emas dengan waktu terbatas buat upgrade diri, buat nguatin takwa, dan buat panen pahala sebanyak-banyaknya. Jadi ini sebuah kehormatan, bukan siksaan. Oke, sebagai penutup, mari kita rangkum semuanya dalam satu pesan penting yang harus kita pegang erat-erat. Dan inilah pesan utamanya teman-teman. Merasa lelah itu wajar, kita ini manusia biasa. Tapi, jangan pernah biarkan rasa lelah itu meracuni hati kita sampai kita benci sama ibadah. Coba deh, anggap Ramadan itu sebagai tamu yang sangat agung, yang datang bawa banyak banget hadiah buat kita. Masa iya tamu semulia itu kita malah berharap dia cepat-cepat pulang? Kita tutup pembahasan kali ini dengan doa yang sangat indah ini. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita semua, biar kita bisa selalu mengagungkan syiar-syiarnya. Karena pada akhirnya, inilah perjuangan kita. Bukan cuma di bulan Ramadan, tapi setiap saat. Melatih hati untuk mencintai apa yang Allah cintai. Semoga kita semua berhasil ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.